Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, NPM 21 Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Jadi, apa sih keterampilan membaca itu? Jadi, keterampilan membaca adalah suatu perbuatan atau kegiatan membaca yang lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam serta maksud dan tujuan pada sebuah bacaan secara kritis. Dalam keterampilan membaca kritis, kita harus memiliki keahlian khusus dan teknik dalam membaca. Adapun teknik-tekniknya akan saya singkat menjadi SQ3R. Yang mana yaitu SQ3R, S survey, Q question, 3R read, reset, dan review. Jadi langkah pertama dalam teknik membaca SQ3R yaitu survei. Survei dilakukan untuk bertujuan mengetahui gambaran secara umum buku atau bacaan yang akan kita baca. Untuk langkah pertamanya yang kita lakukan dalam survei yaitu membaca judul, pendahuluan atau paragraf pertama pada buku, membaca heading yang dicetak tebal, baca peta atau bagan di awal bab buku, dan yang terakhir, baca pertanyaan pada akhir bab atau buku. Kemudian langkah kedua dalam membaca SQ3R yaitu question. Artinya pada saat kita membaca, lakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Caranya, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari heading yang bercetak tebal yang sudah kita baca dengan menyertakan 5W plus 1H. Kemudian langkah ketiga yaitu read atau membaca. Membaca yang dimana membaca ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang sudah dilakukan pada langkah sebelumnya. Kemudian langkah keempat, riset atau mengecek kembali apakah semua pertanyaan yang diajukan ada jawabannya di dalam bacaan atau buku yang telah kita baca. Jika tidak ada, maka kita harus kembali ke langkah awal. Jika jawaban telah ditemukan, maka pembaca harus mengetes daya ingatnya atas pertanyaan dan jawaban yang telah ditemukannya. Kemudian yang terakhir yaitu review. Review ini merupakan kegiatan mengembalikan bacaan kita dari awal sampai ke akhir. Apakah bacaan benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya? Setelah itu, baru kita lakukan analisis dan kritik terhadap pertanyaan serta jawaban yang telah kita temukan. Nah, setelah melakukan SQ3R, pembaca diharapkan tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan oleh penulis sebelum melakukan pembuktian atau pengumpulan data-data yang kuat terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah suatu proses penyampaian berbagai macam informasi secara benar dan efektif. Dalam keterampilan berbicara, pada saat seminar atau presentasi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah kualitas diri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Kita akan membahas satu persatu poinnya. Yang pertama, kualitas diri. Kualitas diri untuk meningkatkan dan mewujudkan kualitas diri ini ada berbagai cara. Di sini saya memiliki 6 cara, yaitu 1. Menciptakan aura yang menarik pada diri kita sendiri atau inner beauty. Kemudian yang kedua, fokus pada pendengar kita karena pendengar memiliki berbagai tipe-tipe yang berbeda. Contohnya saja, pendengar yang visual, pendengar yang logika,
pendengar dengan perasaan, pendengar dengan imajinatif, dan pendengar dengan tipe yang penting pendengar tersebut enjoy dan happy. Kemudian yang ketiga, menguasai proses, seperti menguasai bahasa yang kita gunakan, dan masih banyak lagi. Kemudian kepercayaan diri. Untuk meningkatkan kepercayaan diri ada 3 cara. Yang pertama, persiapan diri dan materi. Kedua, berpikir positif. Dan yang ketiga, performance atau gaya berbicara, apakah ingin terlihat sebagai orang yang anggun, soleh, atau humoris. Yang kelima, berbicara dengan energik atau semangat, serta menggunakan intonasi yang bervariasi dan bahasa tubuh yang sesuai. Dan yang terakhir, keenam, jadilah pribadi yang unik agar kita mudah diingat oleh orang lain. Untuk poin kedua yaitu kualitas materi. Untuk menciptakan suatu kualitas materi yang baik, tentunya kita harus memiliki keahlian khusus. Misalnya saja, ada nih materi yang menarik, tetapi disampaikan dengan tidak menarik. Pun sebaliknya, ada materi yang tidak menarik, tetapi disampaikan dengan menarik. Tentunya hal ini harus memiliki keahlian khusus dalam menanganinya, agar menjadi kesatuan yang padu dan terstruktur. Terstruktur dalam konteks materi yang kita sampaikan itu berurut sehingga lebih mudah dipahami oleh pendengar kita secara baik. Kemudian kita harus juga mengetahui siapa saja pendengar kita, apakah anak-anak, orang dewasa, ataupun orang tua, dan masih banyak lagi. Jika materi yang kita peruntukkan orang tua, maka kita akan menyesuaikan juga dengan bahasanya. Entah itu lebih sopan lagi atau lebih santun lagi. Kemudian jika anak-anak pun juga berubah. Kemudian yang terakhir yaitu kualitas cara penyampaian. Dalam keterampilan berbicara, tidak hanya mulut yang dapat berbicara, tetapi juga seluruh anggota badan dapat berbicara. Kualitas cara penyampaian tidak kalah pentingnya dari poin-poin sebelumnya. Untuk menciptakan kualitas cara penyampaian yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Senyum 227, yaitu 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan selama 7 detik. Dan yang terakhir yaitu kontak mata. Artinya kita menatap pada audiens kita, sehingga audiens kita merasa bahwa mereka sedang berbicara kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salah hilap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.